di Sumatera Utara tetap berjaya meski banyak rintangan dan tantangan. Untuk itu sejumlah penghargaan diberikan kepada mereka yang memiliki dedikasi, komitmen, dan loyalitas serta integritas dalam memajukan LSM Lira di Sumatera Utara. Mereka adalah Dr. Andes Haji Rahmat Perdamaian Hasibuan, kemudian Haji Febri Dalimunte STMM, kemudian Bapak Ahmad Syahrul Siregar SH, selanjutnya Bapak Ahmad Ibrahim Mutasuhud ST, untuk memberikan sertifikat. Sekarang yang DPD DPW harus ada ini. Kalau tidak ada ini tidak palsu. Nah, sekarang ya. Tolong dikoreksi ya Pak. Salah. Terus diserahkan Syahrul, Pak Syahrul silakan. Siap. Oke. Febri Dalimunte. Foto bareng bang, foto bang. Foto di tengah. Foto bareng dari tengah ya bang Budi. Ya. Oke. Hadirin berbahagia, sama-sama kita saksikan foto bersama Presiden DPP LSM Lira bersama Dr. Andes Haji Rahmat Perdamaian Hasibuan, Bapak Haji Febri Dalimunte STMM, Bapak Ahmad Syahrul Siregar SH, dan Ahmad Ibrahim Mutasuhud SH. Semoga Lira tetap berjaya. Hidup Lira! Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara kata sambutan beserta bapak-bapak yang telah diberikan penghargaan dan sertifikat. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sambutan Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kami persilahkan Gubernur LSM Lira Sumut, Bapak Haji Febri Dalimunte STMM, untuk berkenan memberikan kata-kata sambutan kepada Bapak Gubernur LSM Lira Sumut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua Kota Medan, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Presiden Lira, Pak Yusuf Ijal, kemudian Bapak Dewan Pendiri, Sekretaris Dewan Pendiri Pak Al-Qasim, kemudian Sekjen Lira, DPP Lira Pak Dali, kemudian Mas Bimo, kemudian para tokoh-tokoh yang hadir
di sore hari ini, Pak Batubara dan lain sebagainya yang satu persatu tidak dapat saya sebutkan. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, lira adalah milik masyarakat di seluruh tanah air Indonesia ini. Lira sudah tersebar dan lira kita mulai pada tahun 2006 secara resmi, tapi embrio dari 2004. Kemudian di Sumatera Utara lira mulai berkembang hingga saat ini, dan pada saat ini kita mulai mengembangkan lagi ke seluruh DPD kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, dan yang saat ini hadir DPD yang akan menerima SK nantinya dari Bapak Presiden ada 9 DPD dengan total DPD sekarang apabila sudah terjadi pemberian SK nanti menjadi 12 DPD di Sumatera Utara, yang insya Allah nanti setelah Lebaran akan ada periode kedua pengembangan untuk penambahan DPD di Sumatera Utara. Kemudian dengan pelantikan ini harapan kami dari DPW Sumatera Utara agar sinergi antara DPW dengan DPD dapat berjalan dengan baik, dapat berlangsung sehingga lira di Sumatera Utara bisa lebih besar dan lebih jaya lagi, dan hingga akhirnya lira di Indonesia menjadi sesuatu yang menjadi lebih besar dan dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila tapi berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar sambutan dari sang penggagas, pendiri dan sekaligus Presiden LSM Lira Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rijal SE/MSI. Beliau selain menjabat sebagai Presiden LSM Lira, juga sebagai Presiden Partai Parsindo atau Partai Suara Rakyat Indonesia yang mengusung Tommy Soeharto sebagai Presiden RI di tahun 2019. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rijal ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum OKK, organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia atau FSPTSI. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rijal SE/MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, maju aja. Dan salam sejahtera dari pemuda Pancasila, ada Laskar Merah Putih, ada IPK, ada KPPI, ada Serikat Pekerja Transport, dan beberapa elemen yang lain. Tentu merupakan sebuah kebahagiaan buat saya untuk bisa hadir kembali di sini, dan juga pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan eksistensi lira. Tadi ada sedikit insiden yang mempertanyakan tentang LSM Lira. Ini perlu saya jelaskan. Poin pertama, LSM Lira ini saya dirikan 2004, berangkat dari embrio Blora Center, di mana saya sebagai Direktur Blora Center membentuk tim relawan bersama Pak Sudi Silalahi untuk membantu SBY dan JK running presiden. Setelah beliau terpilih, saya tidak ada di dalam sistem, tetapi saya membuat yang namanya LSM, Lumbung Informasi Rakyat. Jelas, kami adalah LSM Lira,
Di dalam perjalanan LSM Lira berkembang hingga 2009 kami memperoleh sertifikat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, satu-satunya LSM terbesar dan terbanyak cabangnya di Republik Indonesia. Berada di 33 provinsi di 393 kabupaten kota. Kenapa kita dapat muri? Karena ini bersifat LSM. Kalau ormas sudah biasa, dia punya jaringan dari pusat sampai kecamatan. Barangkali kita kalah sama pemuda Pancasila. Barangkali kita kalah dengan pemuda Muhammadiyah atau Ansor. Ada semua. Tapi kita ini LSM. Untuk itulah kemudian kita dapat predikat yang namanya muri. Karena kita bukan ormas, kita adalah lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat itu adalah kepemilikan. Anda bisa membuat 1-3 orang saja sudah bisa membuat LSM. Terus Anda bisa menunjuk pelaksana. Kalau pelaksana itu tidak sesuai dengan keinginan dari pendiri, maka dia bisa diganti. Yang begitu besar seolah-olah seperti LSM, seperti ormas. Lira itu ketika saya dirikan, LSM itu barangkali ada 125.000 di Indonesia yang terdaftar di Depdagri. Banyak sekali. Sehingga orang mengatakan kepada saya, "Hai Yusuf Rizal, buat apa kau bikin LSM yang belum tentu jelas nasibnya, padahal kau adalah tim yang membantu SBY menjadi presiden? Apakah tidak lebih baik Anda di dalam istana menikmati hasil karya perjuangan Anda membantu pasangan SBY JK?" Tapi saya katakan, setiap generasi, setiap orang-orang, setiap pemuda punya mimpi-mimpi dan cita-cita untuk membangun bangsa. Dan saya punya cita-cita untuk itu. Punya cita-cita bagaimana bendera merah putih itu yang saya pakai seperti sekarang bisa berkibar dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bukan dijajah oleh asing. Berangkat dari itulah kemudian saya mendevelop, membuat Lira ini dengan memadukan 3 unsur yang tidak ada di dalam kontekstual LSM. Pertama adalah gerakan semangatnya adalah LSM. Kebetulan kita membuat ikon penggiat anti korupsi, mendorong transparansi pengelolaan negara. Itu pertama. Kedua, saya bikin jaringannya seperti partai politik. Maka di pusat punya pengurus, sampai kemudian punya pengurus ke tingkat desa. Jadi Lira itu punya kepala desa Lira. Bagaimana struktur kepengurusannya? Saya adopsi, karena waktu itu saya direktur Blora Center. Teman-teman di bawah bilang, "Pak, kami membuat Blora Center di daerah atau Lira daerah." Terus saya bilang, kalau saya direktur di pusat, ke bawahnya jadi apa kalau sampai desa? Gampang, saya tiru aja seperti pemerintah. Saya sebut namanya shadow of government. Maka di pusat ada yang namanya presiden, ada wakil presiden, ada deputi yang disebut menteri, ada gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian cara saya mendidik generasi-generasi ini supaya mampu bergerak, bukan hanya sekedar LSM biasa. Lira adalah LSM yang high politik. Maka saya bikin yang namanya rapat pengurus pusat itu menjadi munas, rapat wilayah menjadi muslim, rapat daerah menjadi musda. Kewenangan tertinggi di dalam organisasi Lira berada di Dewan Pendiri. Jadi kalau ada munas, ada muswil, musda,
itu harus disampaikan kepada Dewan Pendiri untuk disetujui dan ditetapkan sehingga keluar yang namanya surat keputusan. Jadi itu supaya teman-teman, karena mereka tanya ada Munas. Munas itu kalau di LSM Lira bukan kewenangan tertinggi. Kewenangan tertinggi ada Dewan Pendiri setingkat di atas Presiden dan Munas untuk menjadikan LSM Lira menjadi ormas. Jelas. Karena kalau LSM Lira menjadi ormas, maka dia tidak berhak lagi untuk menyandang predikat MUI. Karena sudah jadi ormas. Apalagi saya punya cita-cita 2016 akan menjadikan satu-satunya LSM dunia yang memiliki cabang terbesar sampai akhirnya adalah LSM Lira Indonesia. Untuk dapat Guinness Book of Record. Ini cara. Nah, 2015 masa kepemimpinan saya setelah 2 periode itu berakhir. Saya yang membuat anggaran dasar rumah tangga bahwa tidak boleh Presiden Lira itu melebihi 2 periode atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Pendiri. Saya membuat regenerasi, saya tunjuklah yang namanya Polis Naktau untuk menjadi presiden dan kemudian berkat dukungan dan pendiri dipilih secara aklamasi. Setelah beliau terpilih, kemudian kita keluarkan SK. Yang mengeluarkan SK kepengurusan adalah Dewan Pendiri. Saya keluarkan SK 001, ya kan? Cap Dewan Pendiri garis miring 10/2012 yang saya keluarkan 10 Oktober. Hanya SK itu yang hanya ditandatangani oleh 1 orang Dewan Pendiri di antara 5. Karena waktu itu mereka rapat minta kalau Pak Pres tolong ditandatangani Dewan Pendiri karena kami mau kerja, ya kan? Setelah itu kami melakukan rapat Dewan Pendiri. Dewan Pendiri mengatakan tidak boleh hanya ditandatangani 1 orang, perlu 5 orang. Nah, untuk itulah Dewan Pendiri mengirimkan surat kepada saudara Olis terpilih presiden untuk kita cabut SK-nya dan digantikan dengan SK yang baru dengan ditandatangani 5 Dewan Pendiri. Apa yang terjadi? Beliau tidak mau menyampaikan susunan pengurus setelah 3 bulan kita tunggu. Kita kemudian kirimkan surat, Presiden terpilih lewat Munas, tolong kirimkan susunan pengurus untuk kita SK-kan baru agar Anda bisa menjalankan kewajiban sebagai Presiden LSM Lira. Tidak digubris, malah kami kemudian disomasi. Katanya Dewan Pendiri sudah tidak berhak lagi atas Lira. Nah, ini yang terjadi. Kalau kami masih menggunakan Lira, maka kami diancam akan dipenjara. Saya bilang ini aneh. Istilahnya kata orang Batak, saya punya rumah, terus ada yang kos. Tiba-tiba orang kos itu ambil sertifikat rumah, digantinya dengan namanya dia. Terus yang punya rumah bilang, keluar kau dari sini, karena ini rumah aku. Diam-diam rupanya mereka bikin yang namanya perkumpulan, mendaftar di Menkumham. Saya bilang, silakan Anda mendaftar di Menkumham, tidak ada urusannya dengan Lira. Ibaratnya saya katakan, Anda itu bertarung ibarat orang tinju di kelas terbang, masuk ring 3 ronde, terus dia keluar. Kita bilang, selesaikan dulu urusan Anda sampai ronde berakhir. Tak boleh pindah ke kelas bulu. Kita ingatkan terus, nggak mau. Terakhir kita ingatkan peringatan terakhir, bila mana dalam waktu 1 minggu atau 3 hari Anda tidak memberikan nama-nama untuk kita SK-kan, maka Dewan Pendiri akan mengambil kebijakan.
Karena masanya berakhir, maka kemudian Dewan Pendiri memecat Presiden terpilih Munas Olis Datal dengan argumentasi pertama, dia makar; kedua, tidak mau menjalankan konstitusi organisasi yang dilahirkan lewat Munas; ketiga, salah satunya dia telah melakukan pro agipro, memecah belah organisasi. Setelah dia berhenti, Dewan Pendiri kemudian mengangkat kembali Saudara Yusuf Rizal dengan periode 2016-2021, sementara Saudara Olis dipilih 2015-2020. Itu yang terjadi. Jadi ini diputarbalikkan, seolah-olah Dewan Pendiri ini tidak mengakui Munas. Salah, kita mengakui Munas. Yang terpilih itu adalah Saudara Olis Datal. Kemudian dia didukung kita, dia dan saya. Tapi beliau tidak patuh pada organisasi, malah kemudian membuat namanya perkumpulan Lira. Bagaimana ke depannya? Silahkan Anda jalan dengan perkumpulan, kami juga jalan dengan LSM. Kita tidak berhak melarang karena mereka daftar. Tetapi yang tidak bisa mereka bawa adalah atribut Lira, logo, prestasi yang kami tidak mau.